Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di video ini kita akan membahas tentang soal limit fungsi aljabar. Kalau sebelumnya kita menyelesaikan limit fungsi aljabar dengan cara yang pertama substitusi, yang kedua dengan cara memfaktorkan. Nah, kali ini kita akan belajar menyelesaikan soal limit fungsi aljabar yang tipenya adalah diselesaikan dengan cara mengalihkan akar sekawan. Mengapa mengalihkan akar sekawan? Karena nanti soal yang ditampilkan ini merupakan soal yang ada bentuk akar-akarnya. Kemudian ketika disubstitusikan nilainya akan 0/0. Kita ingat kembali bahwa jika kita memiliki limit fungsi aljabar, maka yang pertama kita lakukan adalah substitusi. Jika diperoleh nilai atau angka, maka limit fungsi aljabar itu selesai ya. Nilai ini bisa sembarang, boleh bilangan positif, boleh bilangan negatif, misalkan ya min B, atau misalkan dia pecahan, atau dia adalah bentuk A/0, berarti ini tak terdefinisi, atau bentuk 0/A, ini berarti 0. Ada juga yang nilainya adalah hasilnya 0/0 atau dikatakan sebagai bentuk yang tak tentu. Jadi kalau ada nilainya kita katakan dia bentuk yang tentu. Kalau yang 0/0 berarti dia bentuknya tak tentu. Jika kita memperoleh hasilnya 0/0, maka ada dua kemungkinan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah lakukan pemfaktoran. Nah, dengan modifikasi pemfaktoran ini nanti akan diperoleh nilai yang tidak 0/0 lagi. Atau yang kedua adalah dengan cara mengalihkan akar sekawan. Mengapa akar sekawan? Apa sih akar sekawan itu? Nah, secara sederhana, akar sekawan itu kalau misalkan kita punya akar segitiga dikurangi akar persegi. Nah, sekawannya dia adalah bentuk yang sama, tetap akar segitiga dan akar persegi. Tapi jika yang satu dia negatif penghubungnya, maka sekawannya adalah penghubungnya positif. Kenapa seperti itu? Kemudian bagaimana kalau bertemu dengan akar sekawan ini? Pasti ribet, banyak akar-akaran, akar dikali akar, wah bingung. Enggak juga. Kalian berpikirnya positif ya, bahwa jika kita ketemu dengan akar segitiga dikurangi akar persegi dikalikan dengan sekawannya, berarti akar segitiga ditambah akar persegi, hasilnya tidak ribet, malah lebih sederhana. Di sini kita punya akar segitiga dikali akar segitiga, berarti akar segitiga kuadrat. Kemudian ditambah akar segitiga dikali akar persegi, kemudian dikurang akar segitiga dikali akar persegi, dikurang akar persegi kuadrat. Yang tengah ini saling menghilangkan kan ya, sehingga hasil akhirnya tinggal akar segitiga kuadrat dikurangi akar persegi kuadrat. Akar dikuadratkan hasilnya adalah dia sendiri, sehingga hasilnya adalah segitiga dikurangi persegi. Jadi yang perlu diingat adalah kalau kita punya, minggu lalu sudah dijelaskan ya, akar Patrick dikurangi akar SpongeBob, lalu dikalikan dengan akar Patrick ditambah akar SpongeBob, maka hasilnya adalah Patrick dikurangi SpongeBob. Itu ya, diingat-ingat. Oke, kita akan mulai ke soal yang pertama. Di sini akan ada beberapa soal yang dibahas tentang penyelesaian limit dengan menggunakan akar sekawan.
Sebelum kita mengalih-alihkan, alangkah lebih baiknya kita lakukan dulu substitusi ke persamaan atau ke limit yang ada. Limit X menuju 0 untuk 0 kuadrat per 1 dikurangi akar 1 ditambah 0 kuadrat. Berarti ini 0 kuadrat 0 ya, per 1 dikurangi akar 1 ditambah 0 kuadrat 1. Jadi ini 0 per 1 min 1 sama dengan 0 per 0. Dia bentuk yang tak tentu, sehingga kita harus mencari cara lain untuk menyelesaikan limit ini. Di sini kita sudah punya bagian bawahnya adalah 1 dikurangi akar 1 tambah X kuadrat. Oh, berarti kita akan mencari sekawan dari penyebutnya ya. Baik, kita tulis ulang dulu soalnya. Limit X menuju 0, X kuadrat per 1 min akar 1 plus X kuadrat. Nah, kita kalikan. Tulis ulang ini 1 dan akar 1 tambah X kuadrat, 1 dan akar X tambah, ini tulis ulang aja ya, 1 plus X kuadrat, bawahnya pun sama, 1 akar 1 plus X kuadrat. Kita lihat di sini tanda penghubungnya negatif, maka di sekawannya dia menjadi positif. Jangan terburu-buru menyederhanakan, kita tulis ulang lagi bagian atasnya jadi X kuadrat. Nah, perkalian biar nanti tidak berantakan, kita kasih tanda kurung dulu, 1 tambah akar 1 plus X kuadrat. Nah, bawahnya kita misalkan 1 itu sebagai segitiga, akar 1 ditambah X kuadrat sebagai perseginya. Maka ini akan menjadi, kita anggap dia sebagai segitiga dikurang akar persegi. Maka kita akan kalikan dengan sekawannya, segitiga ditambah akar persegi. Bagaimana ini perkaliannya? Maka akan jadi segitiga kuadrat dikurangi akar persegi kuadrat. Gitu kan? Oke, maka yang bawah kita akan jadi 1 min bilangan dalam akar ini 1 plus X kuadrat. Sudah selesai? Belum. Tulis ulang. Limit X menuju 0 untuk X kuadrat dalam kurung 1 plus akar 1 plus X kuadrat per 1 dikurangi 1, 0 ya. Kemudian min dikali X kuadrat min X kuadrat. Di atas dengan di bawah sama-sama ada X kuadrat tuh. Bisa dicoret ya. Oke, kita akan coret dengan warna yang berbeda untuk membedakan. Berarti di sini coret, coret. Tapi jangan lupa dia punya negatif nih. Sehingga negatifnya kita akan tuliskan di depan. Nanti limit X menuju 0. Kemudian negatifnya taruh di depan ya. Min dalam kurung 1 plus akar 1 plus X kuadrat. Pernya sudah 1 ya, jadi tidak ada. Oke, jadi kita tuliskan limit X menuju 0. Min dalam kurung 1 plus akar 1 ditambah X-nya kita substitusikan 0. Jadi limit X menuju 0 untuk min dalam kurung 1 ditambah akar 1 tambah 0, akar 1 ya. Akar 1 itu berapa sih? 1. Berarti limit X menuju 0 untuk negatif 2. Berapa jawabannya? Jawabannya dengan sifat itu jadi min 2. Jadi option pilihan yang merupakan jawaban dari soal ini adalah
A. Bisa difahami ya? Ya, mencerna mungkin agak lama, tapi nggak apa-apa. Yang penting langkah per langkahnya kalian bisa pahami, atau kalian tulis ulang saja. Pertama begini, kedua begini, sehingga kalian bisa paham betul langkah per langkahnya. Satu kali belum paham nggak apa-apa, ntar diulang 2 kali, diulang 3 kali. Mungkin baru yang kelima paham nggak apa-apa. Nanti kalau sudah merasa paham, kerjakan ulang tanpa melihat pembahasan. Nah, ketika jawabannya oh iya sesuai, maka kalian betul-betul paham. Dan kalian boleh mencoba soal lain untuk menguji apakah kalian pahamnya cuma 1 nomor atau bisa menyelesaikan beberapa soal yang berbeda. Baik, untuk soal berikutnya kita potong di video yang kedua. Jadi kita cut dulu di sini ya.